Dikutip dari Bola Oke Zone, Ryan Flamingo dan juga Milian Manhoef menjadi incaran utama dari Sintayong. Flamingo sendiri punya darah keturunan Indonesia dan Suriname. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, beberapa hari sebelum ini aku ada buat beberapa reaksi kepada video berkenaan dengan pemain naturalisasi dan juga pemain darah keturunan Eropah, iaitu pemain-pemain yang berketurunan Indonesia yang sekarang bermain di Eropah, dan mereka ini dikenal pasti sebagai pemain-pemain kelas A yang boleh dibawa kembali oleh timnas Indonesia, dibawa oleh bapa Erick Thohir, dan kita pastinya sangat menanti-nantikan pemain-pemain ini bermain semasa kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Jadi kita nak buat reaksi lagi satu video daripada channel Cetak Gol IDN, dan video ni bertajuk ulang untuk sama-sama wujudkan ambisi Piala Dunia 2026, prediksi line up pemain keturunan Indonesia guys. Jadi kita nak lihat adakah pemain-pemain keturunan Indonesia yang akan dibawa lagi oleh PSSI dan juga bapa Erick Thohir. Tanpa kita buang masa guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tim nasional Indonesia punya sejumlah pemain keturunan kelas atas yang kini berkarir di Eropa. Mereka digadang-gadang bakal bisa menjadi masa depan skuad Garuda. Hadirnya pemain keturunan diharapkan bisa membawa tim nasional Indonesia lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line up pemain-pemain keturunan kalau semuanya berhasil dinaturalisasi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Alright. Jangan lupa untuk subscribe kepada Cetak Gol IDN. Ambisi besar lolos ke putaran final. Right. Tim nasional Indonesia tergabung dalam grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus bersaing dengan negara unggulan seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Aku rasa ada peluang dalam nih. grup tersebut, timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah. Skuad Garuda saat ini menghuni peringkat ke-147 dengan terpaut 15 angka dari Filipina. Sedangkan Irak dan Vietnam menjadi lawan terkuat yang menempati urutan ke-62 dan 95. Vietnam dan juga Irak. Sintayong mengapresiasi para pemainnya yang sudah bekerja cukup keras. Aku rasa sudah Pelatih naik Korea Selatan ini menilai mental bertanding anak asuhnya sudah benar-benar solid. Sintayong cukup optimis bisa membawa skuad Garuda lolos dari babak kualifikasi. Dia mengatakan komposisi skuad tim nasional Indonesia saat ini sudah banyak mengalami peningkatan. Di samping itu, Coach Sintayong juga sudah mempelajari peta kekuatan lawan. Dirinya akan menambah kedalaman skuad dengan hadirnya wajah-wajah baru. Beberapa tim pelatih dilaporkan bakal memantau sejumlah pemain yang dinilai layak. Sintayong sudah mengantongi beberapa pemain yang masuk ke dalam bidikannya. Namun mantan pelatih Korea Selatan itu belum membeberkannya secara detail. Nggak cuma itu, Sintayong juga sudah mengirimkan tim analisis untuk memantau langsung pertandingan Irak. Hadirnya pemain keturunan diharapkan bisa memenuhi hasrat besarnya. Skuad Garuda juga masih punya banyak stok pemain keturunan yang bisa dipanggil. Dikutip dari Bola Oke Zone, Ryan Flamingo dan juga Milian Manhoef menjadi incaran utama dari Sintayong. Flamingo sendiri punya darah keturunan Indonesia dan Suriname. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki catatan mentereng dengan pernah menjelajahi beberapa klub ternama Eropa. Flamingo bahkan pernah bergabung ke klub Serie A seperti Sassuolo. Dirinya merupakan pemain serba bisa yang cocok dengan gaya bermain Sintayong. Selain ditempatkan di posisi bek tengah, Flamingo juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Sementara Manhoef merupakan pemain keturunan yang berposisi sebagai winger. Posisi tersebut memang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda saat ini. Erick Thohir selaku ketua PSSI mengatakan ada banyak pemain keturunan yang mengantri untuk berseragam merah putih. Wah, ramai dah Pria ngantri, asal guys. Jakarta Bagus. itu berharap mereka bisa segera untuk menghubunginya. Erick Thohir juga punya ambisi yang sama dengan Sintayong. Menteri BUMN aktif itu menargetkan skuad Garuda lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang. Jaga gawang siapa Di sektor penjaga gawang, tim Aguero nasional tu kan? Indonesia masih punya banyak stok kiper keturunan yang berkualitas.
Salah satunya adalah Martin Paes Martin yang kini Paes, berkarir di FC Dallas. Kiper berusia US, 25 tahun ini punya darah keturunan Indonesia yang mengalir dari sang nenek. Dia menyebut nenek jika dia. neneknya lahir di tanah air saat terjadinya Perang Dunia. Namun Paes menyebut jika sang nenek nggak punya darah keturunan Indonesia. Sewaktu hidup, Paes bilang jika neneknya pernah mengajarinya berbahasa Indonesia. Selain itu, sang nenek juga pernah memperkenalkan berbagai masakan Indonesia. Dirinya kini menjadi andalan FC Dallas dengan sudah memainkan 29 pertandingan di kompetisi MLS. Martin Paes bahkan sempat menghadapi Lionel Messi di babak 16 besar Piala Liga Amerika Serikat. Saat itu dirinya mampu menyulitkan La Pulga untuk mencetak gol. Sayangnya FC Dallas harus kalah lewat drama adu penalti dan gagal lolos ke babak selanjutnya. Meskipun kebobolan 4 kali, performa Martin Paes patut mendapatkan apresiasi. Sebelum melintang ke negeri Paman Sam, Martin Paes sempat berkarir di berbagai klub Belanda. Namanya bahkan sempat diisukan akan bergabung dalam skuad di Piala Asia 2023. Pertahanan. Siapa pula? Pertahanan ramai guys. Kemudian untuk sektor pertahanan ditempati oleh dua bek tengah tangguh yakni Nathan Choaon dan juga Elkan Bagot. Keduanya merupakan pemain keturunan yang saat ini berkarir di Inggris. Choaon sendiri mencuri perhatian warga Nusantara setelah direncanakan akan dinaturalisasi. Sebenarnya pemain berusia 21 tahun ini berposisi asli sebagai bek sayap kanan. Namun dia juga bisa bermain di banyak posisi termasuk bek tengah. Hal itulah yang membuat Sintayong memasukkan namanya ke dalam kandidat kuat untuk dinaturalisasi. Di musim lalu, Choaon punya musim yang gemilang bersama Excelsior di Eredivisie. Bek keturunan Belanda ini berhasil tampil reguler dengan memainkan 30 laga di semua kompetisi. Menemani Choaon ada Elkan Bagot yang saat ini membela Ipswich Town. Pemain kelahiran Bangkok ini merupakan bek andalan Sintayong. Meskipun masih berusia 20 tahun, tapi Bagot sudah mencatatkan 17 caps bersama tim nasional senior. Bagot juga selalu diandalkan Ipswich Town pada ajang Carabao Cup. Dia tercatat sudah memainkan 3 laga dan sukses mengantarkan Ipswich ke babak 16 besar. Keberadaan Bagot di lini pertahanan mendapatkan apresiasi tinggi dari Sintayong. Menurut Sintayong, Bagot adalah salah satu bek dengan postur tubuh yang ideal. Sebagai informasi, Bagot adalah pemain keturunan bukan pemain naturalisasi. Selain keduanya, tim nasional Indonesia juga dirumorkan akan menaturalisasi Ryan Flamingo. Dilansir dari media Best 11, Coach Sintayong sangat menanti kedatangan Flamingo. Hal itu wajar mengingat Flamingo saat ini tampil reguler bersama FC Utrecht. Sementara itu di posisi bek sayap lainnya terdapat Riku Matsuda dan juga Shine Patinama. Riku sendiri merupakan pemain asal Jepang yang punya darah keturunan Jawa. Saat ini dirinya bermain di kompetisi J2 League dengan membela Ventrovet Kofu. Sedangkan Patinama diprediksi akan mengambil alih posisi bek sayap kiri. Penampilan hebatnya sudah terlihat saat Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam. Pemain Viking FK ini mendapatkan pujian karena bermain sangat taktis. Gelandang. Main tengah, midfield. Ada Selanjutnya untuk trio gelandang diprediksi bakal ditempati oleh Mark Locke, Sandy Walsh, dan Tom Hay. Nantinya dua gelandang bertahan bakal diisi oleh Sandy Walsh dan juga Mark Locke. Seperti diketahui, Sandy Walsh memang diberikan peran baru untuk mengisi posisi gelandang. Posisi ini diperankannya saat menghadapi Brunei Darussalam kemarin. Nggak disangka-sangka, Walsh mendapatkan banyak sanjungan termasuk dari Sintayong. Menurut pelatih 53 tahun ini, Sandy Walsh mampu mengalirkan permainan dengan baik. Dirinya yakin perubahan sang pemain akan berguna saat menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Mark Locke diprediksi akan menemani Sandy Walsh di posisi gelandang bertahan. Kemampuannya untuk menjaga aliran permainan sudah nggak diragukan lagi. Dia selalu menjadi andalan Sintayong sejak kualifikasi Piala Asia tahun lalu. Hingga saat ini, Klok sudah mengoleksi 4 gol dari 17 caps yang dijalaninya. Klok sendiri punya hasrat besar dengan masuk ke dalam jajaran 5 besar pemain Indonesia dengan caps terbanyak. Saat ini posisi 5 dipegang oleh Jacob Sihasale dengan 70 penampilan. Itu artinya Klok harus bermain 53 pertandingan seandainya ingin mewujudkan impian besarnya itu. Sebagai opsi, Sintayong bisa menurunkan J.I.Z sebagai pilihan lainnya. Sejauh ini J.I.Z tampil Spartan bersama Venezia dengan memainkan 10 laga di semua kompetisi. Proses naturalisasinya dilaporkan sudah memasuki tahap akhir.
Untuk posisi gelandang serang diprediksi bakal ditempati oleh Tom Haye yang punya darah keturunan Indonesia. Gelandang 26 tahun ini berhasil tampil reguler dengan sudah memainkan 6 laga di Heerenveen. Sebenarnya Tom sudah sering mendapatkan pemanggilan di tim nasional Belanda kelompok umur. Namun baru-baru ini dia mengungkapkan hasratnya untuk membela skuad Garuda. Tom Haye menyebut kalau dirinya nggak menutup kemungkinan untuk berseragam merah putih. Pasalnya peluangnya untuk bermain di tim nasional Belanda senior sudah tertutup. Sebagai informasi, Tom punya darah keturunan dari kakeknya yang berasal dari Sulawesi Utara. Meskipun begitu, keinginan tersebut hingga saat ini masih belum mendapatkan respon dari PSSI. Oh, belum lagi guys. Penyerang, kita nak tahu guys, penyerang ni perlu. Terakhir, di sektor lini serang bakal diperkuat oleh sejumlah pemain kenamaan, termasuk Rafael Struijk yang selalu diandalkan oleh Sintayong sejak tahun lalu. Dirinya sudah memainkan laga debut di tim nasional senior pada FIFA Matchday menghadapi Palestina. Selain itu, Struijk juga berkesempatan menghadapi tim nasional Argentina. Penampilannya mendapatkan pujian banyak pihak termasuk Sintayong. Menurutnya, kehadiran Rafael Struijk sangat meningkatkan kualitas lini penyerangan skuad asuhannya. Pada pos winger kanan bakal dimiliki oleh penyerang dari Vitesse Arnhem yakni Milan Manhoef. Dia punya catatan bagus di Liga Belanda dengan sudah tampil sebanyak 7 laga. Sayangnya Manhoef dinilai sulit berseragam merah putih karena menjadi andalan tim nasional Belanda junior. Selain itu, dirinya juga masih berhasrat bisa menembus skuad senior. Sebagai opsi, penggemar tim nasional Indonesia merekomendasikan Ilyas Alhaf. Pemain keturunan Belanda dan Maroko ini mencuri perhatian setelah kedapatan membawa sang saka merah putih. Bendera Indonesia diakibarkan saat berhasil membawa Almere City promosi ke Liga Belanda. Ilyas Alhaf mengungkapkan dirinya punya darah keturunan Indonesia dari kedua orang tuanya. Dia bahkan mengaku sangat cinta dengan Indonesia. Para penggemar timnas Indonesia berharap PSSI untuk bisa melakukan proses naturalisasi kepada Ilyas Alhaf. Apalagi saat ini dirinya tampil gacor bersama FC Noah dengan mengemas 4 gol dan 3 assist. Kemudian posisi winger kanan ditempati oleh Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 25 tahun ini punya darah Maluku dari kakek dan neneknya. Itulah ulasan prediksi starting line up tim nasional Indonesia kalau dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu memenuhi hasrat besarnya dengan lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Alright guys, itu dia prediksi jika semua pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropah dibawa kembali dan dinaturalisasikan untuk berada dalam skuad timnas Indonesia. Macam mana pendapat teman-teman berkenaan dengan pemain-pemain tadi? Ramai juga pemain-pemain yang aku rasa ni baru pertama kali aku dengar. Ramai juga pemain-pemain daripada lini serangan, antaranya Milan Manhoef, ada juga tadi tadi kan. Itu semua pemain-pemain yang ada darah keturunan tapi belum lagi dibawa untuk dinaturalisasi. Cumanya yang dah sekarang ni dalam proses cuma Ijaz je kan, dan juga nanti Jo On saja. Pemain-pemain ni mempunyai potensi untuk dijadikan naturalisasi, dibawa kembali kepada timnas Indonesia. Macam mana guys pendapat teman-teman berkenaan dengan pemain-pemain tersebut guys? Sebenarnya Indonesia mempunyai ramai pemain darah keturunan yang bermain di liga-liga Eropah guys. Ni bagus guys cumanya kalau kita lihat pemain-pemain di lini serangan ni, pemain-pemain muda, mereka ni cuma macam masih lagi belum buat keputusan kerana mereka masih muda. Kemungkinan mereka ingin untuk tembusi skuad utama pasukan senior antaranya Belanda kan. So kalau kita lihat tadi pemain-pemain ni bermain dekat Liga Belanda, kebanyakannya ingin untuk menembusi skuad senior di Belanda lah. Kebanyakan mereka bermain dalam skuad remaja untuk Belanda dan ingin untuk tembusi. Tapi itulah kemungkinan kalau ada miracle-nya boleh dibawa kembali. So memang kuat lah Sebab apanya, bagi pendapat aku, dalam grup di mana timnas Indonesia berada sekarang ni, Iraq, Vietnam, Filipina. Aku rasa Filipina dah boleh, kita dah boleh kalahkan lah. Cuma Vietnam sekarang ni sedang berada dalam prestasi mereka yang menurun, dan itu suatu petanda yang baik lah untuk kalahkan Vietnam sekarang ni. Cuma Iraq tu kita tak boleh nak prediksi, tetapi dalam bola sepak ni apa-apa saja boleh berlaku guys. Alright guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen teman-teman di kolom komentar di bawah. Ada juga kalau pemain-pemain yang sedang dinaturalisasi aku tak dapat informasinya, teman-teman boleh letakkan informasinya di kolom komentar di bawah guys. Alright guys, kita ucapkan terima kasih kepada channel Cetak Gol IDN. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel ini guys. Alright guys, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.